Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Nafisa Ula yang akan menjadi konselor Anda pada siang hari ini. Boleh dikasih tahu, diberitahu apakah Anda sudah sehat atau nyaman juga seperti itu? Insya Allah ya. Ya, boleh dimulai. Di sini kalau untuk breakfast boleh minum dulu. Baik. Oke, saya Nabil Lutfi. Jadi keluhan saya sekarang yaitu pada dulu sampai sekarang itu saya ada satu trauma yang disebabkan oleh satu orang. Nah, orang tersebut kayak menimbulkan kesan buruk. Nah, traumanya itu kayak gimana ya? Pokoknya setiap saya mendengar nama atau membaca atau apapun yang berhubungan sama dia, itu tiba-tiba yang teringat sesuatu yang terjadi masa lalu itu. Jadi membuat pas trauma. Terus misalnya ada seseorang yang namanya sama seperti nama dia terus disebut di depan saya tiba-tiba teringat masa lalu tersebut yang kadang membuat gemetar, tiba-tiba kayak cemas atau kadang sakit kepala itu masalah. Mengenai traumanya sendiri, apakah Anda selalu merasa sedih gitu atau tidak ada memberikan kesan kenangan yang baik gitu? Sebenarnya trauma itu berupa bentuk fisik, seperti kalau misalnya orang tersebut pernah menganiaya atau apa gitu kan, pernah pokoknya pas traumanya dalam bentuk fisik. Jadi saya teringat masa trauma dulu itu. Baik, maaf ya sebelumnya. Apakah Anda adalah korban bullying? Iya. Itu dari pas masih kecil, mulai TK sampai tamat SD. Jadi kasusnya bullyingnya Iya. dari tamat TK sampai SD. Dan traumanya masih terjadi sampai sekarang. Untuk keseharian Anda, apakah ada yang dampak atau akibatnya dari itu yang sangat mempengaruhi itu apa ya? Banyak sih, misalnya misalnya dari salah satu mereka ada yang namanya disebut misalnya di dalam kelas sementara belajar, misalnya teman saya ada yang namanya sama, dan itu kayak membuat tingkatan yang dulu tuh teringat kembali. Jadi itu membuat seperti dalam kelas kadang tiba-tiba gemetar atau tiba-tiba cemas gitu di dalam kelas, dan itu mengganggu proses pembelajaran. Berarti tanya sangat mengganggu Iya. Anda. Apakah Anda ada keluhan lain atau berkaitan dengan fisik lalu masuk mental nih? Untuk fisik Anda sendiri itu apakah ada timbal baliknya itu? Teringat yang itu aja. Berarti masalah gara-gara bullying fisik itu jadi ke mental Anda gitu ya? Kayaknya seperti itu. Ya baik. Untuk obat sendiri, apakah Anda sudah pernah sering atau ini yang pertama atau mau diceritakan seperti apa? Ini setidaknya yang pertama kali karena saran dari orang tua dan keluarga daripada ada sebuah gangguan pergi ke konselor. Jadi, ya, pesannya. Baik, saya mengapresiasi Anda datang berkongsi dengan saya banyak kalinya. Dari masalah ini sendiri, saya dapat menyimpulkan dan mendiagnosa bahwa Anda seharusnya membiasakan diri untuk berpikir positif. Karena ini mulainya dengan pikiran negatif. Dengan berpikir positif, saya yakin bahwa Anda dapat mengatasi trauma Anda sendiri. Saya juga memiliki solusi bahwa Anda seharusnya lebih banyak berbaur dengan yang lain. Jangan terlalu menutup diri dan jangan terlalu terbayang akan masa lalu tentang yang Anda dipukuli atau Anda dihina atau Anda dicaci maki. Karena apa? Karena itu hanya masa lalu. Anda dapat duduk tegak dengan sehat jasmani walaupun rohani Anda sedikit merasa, bukan sedikit, lebih banyak merasakan trauma. Saya juga menyarankan Anda untuk lebih banyak melakukan hal-hal atau di luar ruangan agar Anda sendiri dapat merefreshing otak Anda dari kegiatan kerja dan rutinitas yang sangat suntuk.
untuk melakukan hobi-hobi kesukaan Anda seperti olahraga, main badminton, main bola, ataupun renang. Saya menyarankan Anda melakukan hobi yang Anda sukai sendiri. Anda juga dapat berkumpul dengan keluarga, kekasih, atau orang-orang yang mensupport Anda. Jadi Anda itu tidak merasa hanya ada orang yang membenci Anda, tapi banyak juga orang-orang yang menyayangi Anda. Untuk kontennya sendiri, saya dapat menyarankan Anda dapat memeluk diri Anda sendiri dan bertekuk-tekuk. Solusi lainnya, Anda dapat meningkatkan aktivitas rohani seperti beribadah dan berbanyak berdoa. Selain itu, makan makanan sehat itu juga penting untuk menambahkan stamina Anda. Anda harus berbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga protein yang tinggi. Menurut saya sendiri, jika Anda terus-menerus melakukan 3 hal tersebut, lambat laun Anda akan membaik. Saya yakin dengan ketiga hal tersebut dibarengi dengan pemikiran yang positif, Anda akan bisa mengatasi trauma Anda tersebut. Untuk 1 bulan ke depan, jika ada yang perlu dikatakan lagi atau ada perkembangan dari trauma Anda dapat konsultasi kepada saya lagi. Mungkin itu sendiri cukup dari saya diagnosanya. Apakah Anda yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Oke guys, itu sendiri dari vlog konseling BK bersama klien saya. Lutfi guys. Oke, dari Prodi Sangat tidak TBI jelas. semester 4. Terima kasih atas partisipasinya. Memang harus ada kayak gitunya? Enggak apa-apa.